Selamat siang Pak Ahok. Terima Selamat sore. kasih. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak. Perkenalkan, kami organisasi bernama Citizens. Hari ini kami akan interview Anda tentang isu-isu yang penting di kota Jakarta ini. Dan sekarang kami akan mulai nanya Bapak icebreaker questions. Tapi sebelum itu, Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ngomong apa? Saya Ahok. Bapak bisa kasih tahu Bapak sehari-hari ngapain, pekerjaan Bapak. Ya, saya pikir saya incas ngurus Jakarta. Kalau mau tahu soal Jakarta, memang kayak gitu. Oke, sekarang kita akan mulai dengan pertanyaan icebreakers. Makanan apa yang Pak suka? Macam-macam. Seperti Dari makanan asli Betawi sampai makanan Jepang, Eropa, suka semuanya ya Pak. Tapi Jakarta punya semua. Dalam China, Eropa, Jepang, semua lengkap. Ada restoran favorit nggak Pak? Ya, yang bolak-balik sini sih ada yang dekat. Konser Jepang. Oke. Sekarang apa satu kata yang bisa mendeskripsikan diri Bapak? Like one word yang bisa describe Bapak. Ada 3 words tuh. Oke, boleh 3 words deh, 3 words. Ya. BTP. Bisa dijelasin? Bersih, transparan, profesional. Oke. Oke, sekarang kita akan main game dikit, jadi aku akan mengatakan satu kata, terus Bapak langsung kasih tahu apa langsung yang Bapak pikirkan. Oke, Jakarta. Jakarta, macet, Pemimpin. harus bersih. Macet. Hah? Kalau macet. Macet, ya diberesin. Sekolah. Sekolah, sekolah ya lumayan lah Jakarta. Oke, televisi, TV. Banyak channel. Keluarga. Keluarga, oke, Pak. Teman. Teman, banyak. Miko atau Sean. Niko, berat kepala. Oke. Dan yang terakhir Instagram. Instagram, nggak itu kuasai banyak. Ada Instagram, bermanfaat. Oke. Dan sekarang setelah ini kami akan nanya question yang lebih serius ya. Alice akan menanyakan question. Sebagai organisasi siswa, kita Citizen sering mengunjungi Tanah Abang untuk melakukan pelayanan masyarakat. Beberapa minggu lalu, beberapa orang yang kita kenal yang tinggal di daerah Tanah Abang telah diusir dari rumah mereka oleh pemerintah. Hal ini sering terjadi dan oleh karena itu, area yang mereka tinggali disebutkan bongkaran. Apa yang Anda tahu tentang situasi ini dan apa yang Anda sedang lakukan untuk orang-orang yang di Tanah Abang? Banyak tanah-tanah negara diduduki oleh orang-orang yang tinggal seperti itu. Baik kami melakukan membangun banyak rumah susun, harus paksa mereka pindah. Jadi memaksa mereka pindah tempat yang lebih baik. Artinya apa? Semua anaknya kita berikan kartu Jakarta Pintar, macam beasiswa. Lalu semua yang pindah ke rumah susun, kalau dia beralamat KTP rusun, dia bebas naik bus, tidak bayar. Dan kalau dia mau modal usaha, kita pun menyediakan 5 juta sampai 10 juta selama dia punya attitude yang baik. Jadi itu yang kita lakukan. Kita nggak bisa alasan kasihan membiarkan orang melanggar peraturan. Tapi kalau memindahkan mereka ke tempat yang lebih buruk, Anda juga melanggar aturan. Itu yang kami lakukan. Apakah Anda punya rencana untuk memperbaiki aksesibilitas dan kualitas edukasi untuk anak-anak di Jakarta? Itu kita lakukan. Nggak ada donatur yang terbesar yang pernah lakukan di dunia ini. Kami menyediakan 2,7 triliun di atas 200 juta US dollar untuk kartu Jakarta Pintar oleh anak-anak sekolah. Kalau tidak ada satu anak pun tertinggal. Dan tahun ini yang bisa masuk perguruan tinggi negeri yang punya KJP, kami akan berikan 18 juta rupiah per tahun supaya mereka mampu untuk kuliah di seluruh perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, apakah Anda punya rencana untuk memperbaiki pelayanan sosial yang lain seperti pelayanan kesehatan? Kalau kesehatan, saya kira Jakarta udah bukan number 1 di Indonesia. Anda mau sakit selama mau masuk dari puskesmas, mau jawab namun di kelas 3, kami telah menambah 1.950 ranjang tahun lalu. Dan kita juga sedang melakukan ketok pintu layanan dengan hati
Sekarang sudah posisi 5.000 orang tinggal di rumah susun. Itu satu dokter, satu perawat, satu bidan untuk mengurus mereka. Dan kesehatan sudah sangat baik. Itu lagi program ambulan. Nah, kalau untuk sosial, kami juga tahun depan akan mulai membangun sebuah villa, sebenarnya panti untuk lansia. Itu seluas 97 hektar. Yang mereka akan sudah tinggal di villa, ada pertanian, ada perikanan, ada yang bisa dirawat. Dan kami juga akan mulai bangun tahun depan palliative care. Kami akan bangun apartemen 500 unit. Untuk orang tidak mampu, itu menghadapi stadium 4, misalnya dia kena kanker, masih kanker 1000 ranjang di Jakarta Barat, di samping Sumber Waras. Mereka akan tinggal di apartemen, supaya tidak pulang ke rumah yang listrik. Sehingga dia mungkin bisa hidupnya lebih panjang. Karena dia punya hati yang... Menurut Anda, apa masalah yang paling besar yang dihadapi oleh orang kurang mampu di Jakarta? Orang kurang mampu di Jakarta. Iya, masalah paling besar. Masalah paling besar kalau dia tidak punya pemerintah yang empati yang ngurusin mereka. Dia terjadi kemiskinan struktural. Nah itu karena itu kita butuh pemerintah yang bisa mengadministrasikan dan sosial dengan baik. Yang bisa menemukan bantuan sosial. Nah sila kelima ini keadilan sosial bukan bantuan sosial. Itu aja beda. Kalau dia itu kesulitan dia. Kalau dia dapat pemerintah yang baik pasti dia nggak ada masalah. Isu apa yang Anda akan mengutamakan jika Anda terpilih lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta? Ya kita nggak ada isu ribut aja sama semua yang mengalah. Siapapun kalau ke pintu sana benar, kita akan tabrak terus. Selama Anda di jalan yang salah, kita akan tabrak. Itu isu yang akan terus kita tembuk di depan. Apakah Anda punya pesan untuk siswa-siswi muda di Indonesia seperti kami di Citizens? Apa cara yang terbaik untuk membuat Jakarta lebih nyaman? Ya pertama, saya harap Anda harus punya rasa empati. Saya kira sekolah Anda sudah baik, melatih kerja sosial segala macam. Yang kedua, sekolah segala macam, kerja apapun bukan cari kekayaan sebetulnya. Orang paling kaya di dunia itu sebetulnya orang yang merasa cukup dengan yang dia punya. Apa untuk Citizen Jakarta bisa bantu kami? Kami punya aplikasi Kru, Smart City. Anda bisa dari situ, Anda membuat laporan, karena Smart City itu teknologi gampang. Jadi baru dari Menteri Informatika Singapura datang. Dia bilang teknologi gampang, tapi Singapura bisa. Tapi cuma pengen belajar bagaimana Anda bisa membuat orang berpartisipasi. Bagaimana Anda bisa merespon orang berpartisipasi. Nah itu yang kita tawarkan kepada Citizen Jakarta, Anda harus partisipasi. Masuk ke program aplikasi untuk ikut melaporkan, mengawasikan, masuk mengawasi budget. Kalau tidak, Anda kalau jadi apatis, ini kan uang Anda yang kita pakai, uang Anda yang kita kumpulkan. Saya kira itu. Waktu Pak Ahok seumur kami, apakah Pak Ahok pernah kepikiran menjadi gubernur atau jabatan negara? Saya mau jadi konglomerat. Cuma papa saya minta saya jadi pejabat sejak dari SD. Saya nggak kepikir. Saya SMA di Jakarta juga sekolah. Harus naik bus tuh, mana kepikir. Dan zaman itu mana kepikir bisa jadi pejabat. Dan sebelum reformasi ya nggak kepikir. Tapi papa saya yang kepikir. Papa saya selalu katakan satu hari kelak rakyat pasti memilih kamu untuk membela haknya mereka. Apa pendapat Anda tentang media sosial? Media sosial itu sangat penting. Zaman ini saling interaksi, saling mengkoreksi, saling mengawasi. Termasuk media sosial saat itu selalu menolong saya sekali. Jadi ada satu isu, saya tinggal baca di media sosial. Berapa yang komentar negatif, berapa yang komentar positif. Jadi saya sebenarnya langsung punya lembaga survei tidak bayar melalui media sosial. Ini menarik. Kami juga kerjasama, misalnya kami punya mapping tempat mana yang tergenang banjir, itu dari kerjasama dari tweetnya Twitter. Langsung menjadi sebuah map, sebuah peta untuk melihat di mana yang tergenang. Itu fungsi media sosial luar biasa. Jadi baru-baru ini kami juga menggunakan media sosial Instagram untuk mendorong orang untuk berbagi saran atau opini tentang Jakarta di bawah pimpinan Pak Ahok dengan hashtag Dear Pak Ahok. Kami bertanya jika mereka bisa memberikan satu pesan untuk Pak Ahok. Apakah yang mereka ingin sampaikan? Inilah sebagian dari pesan-pesan mereka. Yang pertama, ada yang bilang bis Transjakarta diperbanyak. Sedang beli. Akhir tahun kamu bisa lihat berbeda.
Habis itu ada yang juga bilang lebih banyak taman di Jakarta. Kita udah membangun hampir 100 taman. Kita terus bangun lagi taman yang komunitas. Taman di Jakarta banyak sekali. Masuk Kalijodo menjadi taman. Kita mau bongkar. Terus kita akan bongkar, pindahkan orang jadi taman. Masuk belilah. Habis itu kurangin mall juga perbanyak taman hijau, itu mungkin yang tadi juga. Habis itu udara dan sungai bersih. Ya, bahkan kurangin mall di Bundaran HI. Kami sedang nego dengan pemerintah Inggris untuk membeli kantor kedubesnya, kami mau bongkar jadikan taman. Dan ada swasta berani bongkar tanah di Bundaran HI nomor 1 itu mahal jadikan taman. Dan nanti Transjakarta bukan cuma di jalur busway, tapi seluruh bus Metro Mini jalurnya mereka kita akan masukin dengan bus Transjakarta. Sehingga di seluruh Jakarta dari Tangerang, Bekasi, Depok akan dilayani oleh Transjakarta. Dan semua bus-bus itu nggak ada lagi yang ngetem, yang diem. Karena kami bayar dia rupiah per kilometer. Habis itu ada yang juga menyampaikan pesan Pak Ahok jadi presiden. Ya amin, kasih kami mau pilih. Habis itu warga negara Indonesia menjadi disiplin. Bagaimana caranya? Punishment, reward and punishment. Kenyamanan angkutan umum. Ya, kami sedang baru pesan sekelas Mercedes-Benz. Nanti angkutan umum itu nggak ada lagi duduk berhadapan-hadapan. Kita semua tuh bentuknya bus duduk di depan. Dan hanya berdiri satu orang. Kita lagi pesan nanti, karena kan datang. Dan semua bus kita di lower deck, yang di luar jalur busway. Jadi yang kursi roda semua bisa masuk. Itu lalu lintas yang lancar. Anda harus pindah ke kereta, pindah ke bus. Kalau Anda tetap di mobil pribadi nggak bisa. Kalau mau lewat kita kenakan IRP. Supaya kamu bayar, ke kapok. Mau sidewalk-nya lebih gede supaya enak jalan kaki. Ya, kita akan bangun. Tadi kita akan uji coba yang di Sudirman Tamrin. Tahun ini kita mulai bangun. Pedestrian kita akan lebarkan sampai 9 meter lebih. Jadi semua lampu juga kita pasang LED yang baik, CCTV lagi pasang, supaya kamu merasa aman nyaman. Nah, pedestrian ini lagi kita kerjakan tahun ini. Ya mungkin akhir tahun bisa kelihatan berapa wilayah lokasi. Dibuat semenarik mungkin wilayah Kota Tua, Monas, Museum Ancol, dan taman-taman kota. Nanti Kota Tua akhir tahun kamu akan lihat berbeda. Sungainya pun bisa piara ikan. Jangan terbiasa. Perbanyak tempat sampah biar orang tidak membuang sampah sembarangan. Perketat emisi gas. Kita kan semua bus sudah pakai CNG. Kita nggak pakai premium. Angkutan bus kita itu udah pakai gas. Sehingga betul-betul low emission. Terakhir, anak-anak di Jakarta yang utama yang jalanan, anak-anak di jalanan bisa sekolah dan Seharusnya tidak ada anak yang nggak sekolah kalau mereka mau. Kalau dia udah biasa liar di jalanan, kita susah lagi paksa dia sekolah. Karena sekarang satu anak SD kami berikan 240.000 sebulan, SMP 600 ribuan, SMA 800 ribuan. Dia hanya debit pelibarannya sih. Dia naik bus nggak bayar. Jadi sebenarnya di Jakarta tuh nggak ada alasan orang nggak sekolah, nggak ada admin, nggak ada alasan. Anda tinggal lapor, kami akan bereskan. Nah, tinggal sekarang yang menemukan mereka mau lapor atau tidak. Jadi orang bilang kita ini ngeluh-ngeluh, mana orangnya saya bilang? Yang bilang ini anak jalanan nggak dapat akte, mana orangnya? Kasih saya beresin. Yang mau bilang banyak anak, mana anaknya? Kamu bisa nggak bujuk dia untuk dia sekolah? Soal biaya nggak usah kamu keluar, saya keluar. Kasih tahu saya datanya siapa, di mana. Kita minta. Ya, go, bisa geser. What kind of question? Untuk us? Oh, Bapak hafal lagu Indonesia Raya gak? Apa dong? Bisa Tiap hari kita nyanyi kok. bisa nyanyiin bait pertamanya. Ya, nyanyi suara saya jelek sih. Nggak apa-apa. Sama Sean aja. Suara ini aja. Ya sama Sean. Kita kan tiap hari nyanyi lagu ini. Ya, Indonesia tanah airku,
Tapi suaranya jelek. Itu bisa. Deftun tuh. Ini nadanya lari.